Apa yang hari ini pihak-pihak di Malaysia ributkan soal bahasa Indonesia merupakan refleksi dari kegagalan mereka memartabatkan bahasa mereka sendiri. Makanya mereka ingin mendompleng dari kebesaran bahasa Indonesia yang sukses di dalam negeri dan sedang berproses. Setiap upaya dari pihak manapun yang berusaha mengubah nama bahasa Indonesia atau memaksakan mengganti nama bahasa Indonesia bisa disebut sebagai bentuk propaganda untuk melemahkan posisi negara. Kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Mana ada bahasa Indonesia? Mana ada bahasa Indonesia? Bahwa bahasa Indonesia itulah juga sebahagian bahasa Melayu. Jadi kalau masalah bahasa Indonesia ini sebenarnya adalah isu usang dan sudah dibahas dalam berbagai diskusi publik. Namun kali ini kami akan menganalisisnya dari perspektif yang berbeda dengan memproyeksikan bahaya yang akan muncul jika masalah ini terus dibiarkan. Karena entah tidak disengaja atau memang didesain, isu ini berpotensi mengancam kedaulatan negara. Kalau di pihak Indonesia ada keterbukaan. Pertama-tama, mari kita jawab dulu argumentasi dari para tokoh dan sejarawan Malaysia yang terhormat. Jika keterbukaan yang dimaksud adalah kejujuran untuk mengakui asal bahasa Indonesia, maka hal itu telah dilakukan oleh para pegiat bahasa. Sejak Kongres Bahasa Indonesia kedua di Medan tahun 1954 disebutkan bahwa bahasa Indonesia berakar dari bahasa Melayu. Dan sampai hari ini, semua aktivis bahasa, bahkan seluruh masyarakat Indonesia tidak pernah menyangkal fakta jika bahasa Indonesia itu bersumber dari bahasa Melayu Riau. Apa yang menjadi dasar argumen mengapa bahasa Indonesia sudah tidak bisa lagi disebut sebagai bahasa Melayu? Untuk menjawab alasan itu, kita harus melihatnya dalam dua aspek. Yang pertama adalah aspek linguistik, dan yang kedua adalah aspek sosial. Secara linguistik, semua ahli bahasa di Indonesia mengakui bahwa bahasa Indonesia berakar dari bahasa Melayu. Namun secara linguistik juga terjadi perkembangan pesat dalam bahasa Indonesia, termasuk peningkatan jumlah kosakata yang sangat-sangat revolusioner. Masih dalam aspek linguistik, bahasa Indonesia telah menyerap bahasa daerah yang ada di Indonesia. Artinya, dalam hal teknis, bahasa Indonesia hari ini sudah mengadopsi semua unsur-unsur lokal di Nusantara dan sukses merepresentasikan keindonesiaan yang komprehensif. Aspek kedua adalah aspek sosial. Nah, di sini nih yang perlu ditegaskan. Bahasa Indonesia telah menjadi alat perekat dalam integrasi di Indonesia. Seperti yang dikatakan oleh salah seorang pegiat bahasa di Indonesia, bahwa negara Indonesia ini dibangun berdasarkan bahasa. Artinya, tanpa bahasa persatuan, maka Indonesia tidak akan pernah ada. Bangsa Indonesia itu dibangun atas bahasa. Pada tahun 1948 tidak ada pejabat di Singapura yang tidak meramal bahwa bangsa Indonesia itu akan pecah. Gila, dari Sabang sampai Merauke. Bahasanya berbeda-beda, orangnya beda-beda, kepentingannya berbeda-beda. Tapi hingga hari ini ramalan itu semua gagal. Betapa krusialnya bahasa Indonesia dalam proses pembentukan negara bangsa. Di poin itu bisa ditarik kesimpulan bahwa bahasa Indonesia sangat erat kaitannya dengan kedaulatan negara. Maksudnya adalah, jika bahasa Indonesia terus dipaksakan menjadi nama bahasa Melayu cabang Indonesia, itu akan menimbulkan benturan sosial. Orang-orang yang memaksakan nama itu atau ingin menyebut nama bahasa Indonesia menjadi nama lain sama saja mengobok-ngobok kedaulatan Indonesia. Bisa dicurigai sebagai upaya untuk memecah belah Indonesia. Karena bahasa adalah simbol persatuan. Dan jika itu diubah, maka akibatnya akan sangat fatal dan berbahaya. Membangun Indonesia yang terdiri dari beragam etnis bukanlah sesuatu yang gampang. Hari ini, Indonesia telah sukses membentuk fondasi kuat dalam upaya persatuan nasional. Masyarakatnya yang sangat majemuk telah mencapai konsensus sosial
dalam satu negara yang dimiliki bersama-sama. Jadi setiap upaya dari pihak manapun yang berusaha mengubah nama bahasa Indonesia atau memaksakan mengganti nama bahasa Indonesia bisa disebut sebagai bentuk propaganda untuk melemahkan posisi negara. Untuk para sejarawan atau tokoh-tokoh di luar Indonesia, khususnya di Malaysia, mari kita berbaik sangka. Barangkali mereka tidak menyadari risiko dari apa yang mereka propagandakan. Kita tidak perlu risau pada mereka yang pada dasarnya adalah diaspora dari Indonesia, karena sangat tidak masuk akal jika diaspora harus mengatur wilayah induknya. Melayu berasal dari Indonesia dan lestari di Indonesia. Kami sendiri tidak mencurigai tokoh-tokoh itu berniat melemahkan posisi Indonesia. Mereka hanya tidak tahu apa yang mereka sudah lakukan. Pada akhirnya, mari kita tarik kesimpulan dari analisa ini. Apa yang hari ini pihak-pihak di Malaysia ributkan soal bahasa Indonesia merupakan refleksi dari kegagalan mereka memartabatkan bahasa mereka sendiri. Makanya, mereka ingin mendompleng dari kebesaran bahasa Indonesia yang sukses di dalam negeri dan sedang berproses menjadi bahasa internasional. Atau kalian mencurigai ada agenda lain? Silakan komen di bawah.